itu bukan karena bukan sempurna ya. Ya karena kalau berbicara kesempurnaan mah siapa sih yang sempurna? Iya, iya. Maksud saya ingin ada jawaban. Dia harus sadar dirinya siapa. Dan tujuan dari ibadah semuanya itu apa sih? Gitu. Nah, makanya memang dalam banyak hadis itu kan yang baca Yasin maka faedahnya gini, yang baca ini faedahnya kayak gini, itu yang baca ini baca kayak fadilah. gini, gitu Yang kan? dilihat fadilah, yang Ya. fadilah. Kalau yang dikejar fadilahnya, bisa jadi fadilah itu katakanlah nggak turun, ya kan? Ya. Tapi kalau yang dituju itu sohibul fadilah, beda cerita. Nah itulah yang membedakan orang yang mendawamkan sholawat yang tujuannya adalah untuk Fadilah. ini itu fadilah, Beda dengan orang yang membaca sholawat terus menerus, dia nggak punya tujuan apa-apa kecuali yang punya fadilah. Allah Ta'ala maksudnya. Beda. Dari niat aja kurang ini. Ya. Berarti kembali kepada niat. Betul. Jadi sasaran jawabannya koreksi niat kalian. Betul. Ada pembahasan mengenai bagaimana sudut pandang Syekh Abdul Qadir ini tentang ujian yang diberikan kepada makhluk atau manusia. Dia tidak akan memandang bahwa itu adalah ujian, justru itu adalah pengangkatan derajat. Kasih sayang Allah kepada dirinya. Nanti ada. Urusani fil wasiyati fi amalil khair an-nur tsani utawi iki iku cahaya kang kapindo fil wasiyati ing dalem wasiat fi amalil khairi ing dalem pira-pira amal kebagusan. Waqala lan dawuh Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu ittabi'u padha manut sapa sira kabeh wala tabtadi'u lan aja padha gawe bid'ah sapa sira kabeh wa ati'u lan padha taat sapa sira kabeh wala tamruku lan aja padha lepas sapa sira kabeh wa wahidu lan padha nyuwijiaken sapa sira kabeh wala tusyriku lan aja padha syirik sapa sira kabeh wa nazzihu lan padha nyucèaken sapa sira kabeh wala tattahimul haqqa lan aja padha nah ini nih lan aja padha menuduh ya sapa sira kabeh al haqqa ing Allah azza wajal wasaddiqu lan beneraken sapa sira kabeh wala tusyakkiku atau bisa jujur lah bukan ding saddiqu membenarkan wasaddiqu lan beneraken sapa sira kabeh wala tusyakkiku lan aja padha gawe mamang sapa sira kabeh wasbiru lan padha sabar sapa sira kabeh wala tajza'u lan aja padha lemah sapa sira kabeh. Jadi jaza itu lawan dari sabar. Wasbutu lan padha tetep sapa sira kabeh wala tanfiru lan aja padha mlayu sapa sira kabeh. Wasalu lan padha jaluk sapa sira kabeh wala tasamu lan aja padha bosen sapa sira kabeh. Wantadiru lan nunggu sapa sira kabeh wa taraqabu lan padha sama itu atau tafsir sana ya sami artinya nunggu nginjen kan nginjen iku nunggu menanti iya wala tai asulan aja padha putus asa sapa sira kabeh wa tawakhau lan padha wa tawakhau bersaudara sapa sira kabeh padha duduluran sapa sira kabeh wala ada wala ta'adu lan aja padha musuhan sapa sira kabeh wajtami'u lan padha kumpul sapa sira kabeh ala taati ing atase pira-pira ketaatan wala tafarraqu lan aja padha pecah belah sapa sira kabeh wa tahabbu kurang tasdid ta Kiai lan padha demen sapa sira kabeh lan padha saling demen sapa sira kabeh wala tabaghudu lan aja padha musuhan benci sengit ya sapa sira kabeh
Wa tatahharu lan padha sesuci sapa sira kabeh anil dzunubi saking pira-pira dosa. Wa biha lan kelawan dosa la tadannasu aja padha gawe dosa sapa sira kabeh wa talat tahu lan padha gawe kotor sapa sira kabeh. Bita'atin kelawan ketaatan bita'ati rabbikum. Kama itu ya. Bita'ati rabbikum fatazayyan. Kelawan taat pangeran sira kabeh fatazayyanu mongko padha pepaeh sapa sira kabeh. Wan babihi lan saking pintune Allah fala tabrahu mongko aja padha mlayu atau bubar sapa sira kabeh. Wa anil iqbali lan saking ngadep ilaihi maring Allah fala tatawallau mongko aja berpaling. Nyata jawana berpaling ya, pohok. Melengos ya, mengos. Mengos. Wa bi taubati lan kelawan taubat fala tusawifu mongko aja padha mongko apa tuh ngundur-ngundur ngundi-ngundi ta. Ngundi-ngundi. Ya, ngundi-ngundi ya. Bahasa Jawa nih ngundi-ngundi. Ngundi-ngundi itu ngendor-ngendor, ya. Wa anil i'tidari lan saking i'tidar. I'tidar itu mengajukan uzur. Apa tuh Jawanya tuh? Nonita. Aduh, Minta maaf. Non i'tidar, memberi alasan. iya, narima uzur. Nah, nerima uzur. Ila khaliqikum maring pangeran sira kabeh fi ana ilaili ing dalam tengah wengi Sasadu. sesadu. Bisa ya? Wah. Iktidar itu kan Ternyata sesadu nana tadi. tinggi. Wanil iktidar. Nerima Alasan. sasadu itu kan. Itu bisa meminta maaf i'tidar Iya, itu. iya. Fi ana ilaili ing dalam tengah wengi wa atrafin nahai lan pira-pira ujung rino. Wa sa'ati lan pira-pira mangsa kullaha yus kabeh saat. Fala tamilu mongko aja padha condong sapa sira kabeh. La'allakum mongko menawa sira kabeh turhamu den rahmati sapa sira kabeh wa tus'adu lan den bahagiaaken sapa sira kabeh. Wa anin nar lan saking neraka tub'adu den adohaken sapa sira kabeh wa ilal jannati tudkhulu lan maring swarga tudkhulu den panjenengaken sapa sira kabeh wa ilallahi lan maring Allah tusolu dan usulaken sapa sira kabeh. Wa bin naimi lan kelawan kenikmatan wa fidadil abkari menembus nanita abkar keperawanan. Pira-pira keperawanan fi daris salami ing dalam daris salam jannah darussalam. Tusyghulu dan tungkulaken sapa sira kabeh. Wa ala dzalika lan ing etase mengkono-mengkono mazkur abadan ing dalam selawase. Tusyghulu dan sibukaken. Tukhladu abadan yang dalam selawase tukhladu dan abadikan sapa sira kabeh. Wa alan najaibi lan ing atase pira-pira najaib Bintang. Rokiban najaib. sanes ya nan onta. Lan ing atase pira-pira onta tarkabu atau turkabu dan tumpaaken sapa sira kabeh wabil khauri lan kelawan al khauril ain. Khaura itu artinya banget ya, banget. Bayadul ain. Syiddatu bayadil ain. Jadi mata, bagian mata yang hitam tuh sangat hitam warnanya. Kalau arti asli. Terus al ain mata. Jadi ya, itu majas ya aslinya. Maksudnya penglihatan kita itu akan menjadi apa ya? Puas dalam memandang. Ya, kan kalau biasanya bidadari berlain itu. Iya. Cuman bahasa Arabnya kalau di kupas satu persatu itu hur itu artinya hitam yang ada di mata, cuman sangat hitam. Sangat hitam. Nah, al-hurul ain. Yang artinya pandangan ke bidadari ini sangat memuaskan mata. Siddatu bayadil ain dudus siddatib
sawadiha. Berarti putih dan hitamnya itu sangat putih, sangat hitam. Itu merupakan ungkapan dari tadi yang dijelasin. Wa anwa'ut tib Wa anwa ittibi wa anwa ittibi lan piro-piro wernone wewangen minyak wangi. Wa sautil qiyani lan suarane piro-piro apa penyanyi. Kan berarti di surga ada nyanyi juga. Al-qainah al-amatul mughanniyah. Nyanyian berarti? Enggak, perempuan yang bernyanyi. Berarti artis. Artis. Udah saya kasih nama artis. Cocok ya. Ma'dzalikan na'imi tuhabbaru. Ma'dzalikan na'imi yang dalam sartanya mengkono-mengkono kenikmatan. Tuhabbaru, kalau tahbir itu artinya pembuahan. Arti aslinya. Cuman ini berarti tuhabbaru tusrauna wa tuna'amun. Ya tuhabbaru artinya diberi kenikmatan. Diberi kenikmatannya. Tuhabbaru dan paringi kenikmatan sapa sira kabeh. Ma'al anbiya lan ing dalem sartane para nabi wasiddiqin lan siddiqin. Ya, salah satu tingkatan dari wali, wasyuhada'i lan pira-pira wong kang mati syahid, wassolihin lan pira-pira wong kang soleh, fi illiyina ing dalam tingkatan kang luhur-luhur. Turfa'u wa ala illiyina fi illiyina turfa'u mongko det angkat sapa sira kabeh. Ini jelas nih, nggak perlu ini sih. Lanjut. An-nurus sarisu tawi cahaya kang kaping 3 fil ibtilai yang dalam cobaan, ujian. Waqala radhiyallahu anhu wa qala mintika sapa Syaikhul Qadir radhiyallahu anhu al-abdu idzabtuliya. Al-abdu utawi abad idzabtuliya iku nalikane den coba sapa abad bibaliyat kelawan cobaan taharroka mongko gerak sapa abad awalan dalam awale binafsihi yang dalam awak dewe ni abad binafsihi kelawan awak dewe ni abad. Fa'ilam yatakhallas minha fa'ilam yatakhallas mongko lamun ora lepas sapa abad minha saking baliyah ista'ana mongko njalu pitulung sapa abad bi ghairihi kelawan saliyane abad minal khalqi nyatane saking makhluk. Kasalatin contohnya kaya dene pira-pira sultan jabat wa arba bil manasib pira-pira sultan wa arba bil manasib lan pira-pira kang duweni pangkat wabna dunya lan pira-pira anak dunya wa ashabi al amwali lan pira-pira wong kang duweni bondo wa ahli tibbi lan pira-pira ahli kedokteran kesehatan fil amrodi ing dalam pira-pira penyakit wal auja'i lan tegese pira-pira penyakit. Auja penyakit. Mun. Falam yajid mongko lamun ora nemu sapa abad bidzalika ing dalam mengkono-mengkono mazkur musibah tadi teh ya. Khalasahu ing apa solusine abad raja'a mongko bali sapa abad hina idzin Khalasahu mana? Khalasahu solusi. Ya khalas itu artinya terlepas ya aslinya. Kelepasnya. Terlepas. Ya solusi. Roja mongko bali sapa abad hina idzin ing dalam mengkono-mengkono madkur ila rabbihi maring pangirane abad azza wa jalla bid du'ai lawan doa wa tadarrui lan DP wal bukai lan nangis. Pamadama. Ya poho eta. Nah, madama eta kumaha jawaban eta Kiai? Kalau arti Indonesianya mah selagi. Iya, selagi itu kan anonim, bukan antonim daripada iki. Nah, lam yazal. Iya sama lam yazal. Ila yazal. Ya poho eta jawaban. Setelah madama selagine dawam, selagine kekal. Poma. Yajidu nemu sapa abad inda nafsihi ing dalem sandinge nafsune abad nusratan ing pertolongan lam yarji mengko ora
bali sapa abad ilal khalqi maring makhluk. Suma madama mongko nalikane madama selagine ono apa sapa abad yajidu iku nemu sapa abad indal khalqi ing dalam makhluk, ing dalam sandingi makhluk nusratan ing pertolongan, lam yarji mongko ora bali sapa abad ilal khaliqi maring makhluk. Suma malam yajid mongko nuli-nuli malam yajid selagi ne orang nemu sapa abad indal khaliqi ing dalam sandingi pencipta nusratan ing pertolongan istatraha baina yadaihi istatraha mongko gawe, kalau torha artinya membuang, arti asli. Kalau istatraha dia menjadi terbuang. Istatraha mongko dadi terbuang sapa abad baina yadaihi ing dalam depan yang ngarepe Allah mudiman hale ngedawamaken disuali maring dijaluk permintaan dijaluk wa doa ilan doa wa tadarru ilan DP wal buka ilan nangis wal iftiqar ilan rasa butuh mal khaufi ing dalam sartane khauf wedi minhu saking Allah war roja ilan pengarep-ngarep lahu kedua Allah. Tsumma yu'jizuhu al-khaliqu Tsumma yu'jizuhu mongko nuli-nuli gawe apes ing abad sapa al-khaliqu khaliq Allah taala azza wa jalla anid doai saking doa lahu kedua Allah wala yujibhu gitu wala yujibuhu hatta yanqati an jamil asbab wala yujibuhu kurang iya meureun ya kira dicek cetakan sanes nih kayaknya wala yujibuhu lan orang ngejawab sapa Allah ora ijabah sapa Allah ing abad hatta yang qati'a sehingga pegot sapa abad an jami'il asbabi saking sekabe pira-pira sebab pahina idzin mongko ing dalam mengkono-mengkono mazkur ing kita an jami'il asbab yanfudu mongko terlaksana tertembus fihi ing dalam abad apa al-qadaru qadar ketentuan Allah wa yaf'alu lan gawe sapa wa yaf'alu lan gawe fihi ing dalam abad apa al-fi'lu pegawean fayafna mongko fana sapa al-abdu abad an jami'il asbab saking sakabeh pira-pira sebab wal harakati lan pira-pira gerakan fayab mongko nyisa tersisa sapa abad apane ruhan rohe fakat mongko blok bala yara mongko ora ningali sapa abad illa fi al haqqi azza wajal angin ing perbuatane Allah azza wajal fayasiru mongko dadi sapa abad iku mukinan iku kang yakin muwahhidan kang bertauhid kang nyujiaken daruratan kelawan pasti fayuk tahu mongko megot atau mesti akan sapa abad bian kelawan temen setuhni kelakuan ikulafaila iku ora ono zat kang gawe iku maujud alal hakikat hakikat illallahu angin Allah. Fayak tahu tadi mana nempuh mutuskan fayak tahu megat bisa atau memastikan memastikan ini proses sebenarnya proses dari hidup kita justru saya pas ini wala muharrikalan ora ono zat kang gawe gerak wala musakinalan ora ono zat kang gawe meneng illahu angin Allah wala khairalan ora ono kebagusan wala iku maujud wala syarran ora ono kealanan iku maujud wala daralan ora ono kemadaratan iku maujud wala naf'alan ora ono kemanfaatan iku maujud wala ata'alan ora ono peparing iku maujud wala man'alan ora ono penyegah iku maujud wala fathalan ora ono pembuka iku maujud wala ghulqalan ora ono penutup iku maujud wala mauta lan ora ono mati wala hayatalan ora ono urip wala izzalan ora ono kemuliaan wala zulla lara ono kehinaan iku maujud wala gina lan ora ono kesugihan iku maujud wala faqra lan ora ono kefakiran iku maujud illa biyadi azza wajal angin kelawan tangan Allah azza wajal fayasir
mana di sini? Lan Biyadihi mana tangan baik? tangan baik. Ya, kalau mau diartikan kudrah ya nggak apa-apa. Itu kan bahasa-bahasa majas. Fayasiru mongko dadi sapa abad hina idan ing dalam mengkono-mengkono waktu fil qadari ing dalam qadar ketentuan Allah iku katifli iku tetep kaya dene bocah cilik arrodi ikang nyusu biya didhairi ing dalam tangane wong kang nyusoni. Al-Murdi'ah dhair. Wal maiti lan kaya dene wong kang mati al-ghusili kang den adusi biadil ghusili ing dalam tangane wong kang ngadusi. Wal qurrati lan kaya dene bola fi solajanil faris non solajan. Aso. Aso itu yung topu tongkat. Fi solajanil faris tongkate wong Persia. Itu kurroh itu apa mana? Bola lah. bola. Berarti bola yang di ini berarti kayak ini, kayak apa golf gitu tuh. Iya. Tongkat. Golf kayak golf berarti bahasa sekarang. Yuqallibu kang molak-malik sapa apa saulajan wa yughayyiru lan ngerubah apa saulajan wa yubaddilu lan ganti apa saulajan wa yakunu lan wa yukawwin lah wa yakunu lan ono apa saulajan. Wala hiraka atau wala haraka bisa. Fi'ala wala fi'ala wala hiraka lan ora ono pergerakan iku mujud bihi kelawan atau bihi ing dalam abad fi nafsi ing dalam awak dhewe ne abad wala fi ghairihi lan ora ing dalam saliyane nafs al abad. Bahwa mengkotai abad iku ghaibun iku wong kang lenyap an nafsihi saking awak dhewe ne abad fi fi'li maulahu ing dalam perbuatan tuhane abad. Fala yara mongko ora ningali sapa abad ghairu maulahu ing saliyane pangerane abad wa fi'lahu lan perbuatane abad. Fala yasma'u fala yara fala yasmulan ora krungu sapa abad wala yaqilulan ora ngerti sapa abad min ghairihi saking saliyane Allah. In absara lamun ningali sapa abad fa bisan ihi absar mongko kelawan ciptaane Allah absara gawe atau ningali sapa abad wa in sami'a wa alima wa in sami'a lan lamun krungu sapa abad wa alima lan ngerti sapa abad fakalamuhu mongko utawi ucapane Allah kalami Allah iku sam'un atau sami'a fakalamuhu sumi'a dan krungu apa kalam wal ilmihi lan maring ilmune Allah alimah ngerti sapa abad wa bi ni'amihi lan kelan pira-pira nikmati Allah tana'ama oleh kenikmatan sapa abad wa bi qurbihi lan kelan parek Allah as'ada bahagia sapa abad wa bi taqribihi lan kelawan apa gawe pareke Allah tazayyana dadi atau den hiasi sapa abad wa tasyarrafa lan dadi mulya sapa abad wa bi wa'dihi lan kelawan janjine Allah tobat tenang sapa abad wasakan lan tegese tenang sapa abad wa bihi lan kelawan Allah itma'anna tenang wa bi hadithihi lan kelawan apa obrolan ya jajagongan. Nah jajagongan Allah anisa senang sapa abad amin ghairihi lan saking saliyane Allah istauhasya galau sapa abad wa nafara lan melayu sapa abad wa ila dzikrihi lan maring zikir Allah iltaja'at ya mengungsi nyalindung sapa abad waraka mengungsi nyalindung saraba ya warakana lan rokana condong kun sapa abad wa bihi lan kelawan Allah azza wajal wathiqa percaya sapa abad wa alaihi lan ing atase Allah tawakal sapa abad wa bi nuri ma'rifatihi lan kelawan cahaya kemakrifatan Allah ihtada oleh pituduh sapa abad wa taqammasa wa tasarbala nah taqammasa ya gawe baju nah taqammasa gawe kelambi sapa
sapa abad wa tasarbala lan gawe Cangcut cangcut. celana. Sarua sih kita artinya pakai baju-baju kan taqamas sirbal al-qamis sarua wala gharami wa gharaibi ulumihi wa itasih lan ing atase pira-pira keanehan-keanehan ilmu-ilmune Allah itala'a wuru sapa abad wa ala asrari qudratihi lan ing atase pira-pira rahasia kudrohe Allah asyrafa marki sapa abad. Asal polisi marki mana? Buka dirinya supaya hilang ragu. Shin Dudu mulia ya? kurang pas ya. Kurang pas. Oke. Asyrafa tuh dana artinya Dana ya. dekat park kan. Wa minhu lan saking Allah azza wa jalla sami'a krungu sapa abad wa wa'alan ngerti sapa abad tu ma'ala dzalika mongkon yang atas mongkon mazkur dalam keadaan fana tadi teh hamida muji sapa abad wa aslan tegese muji wa syakran syukur sapa abad wa da'a doa sapa abad. Luar biasa ya. Kedua ya. Kabar ya 3 ya. 3. Ini penjelasan tentang bala ujian cobaan bagi seorang hamba. Jadi Coba kata kita nah ini lebih serius ini. serius. Ini kan Solusi untuk kita semua ya. apa? Kalau ada hubungan, ada connect dengan Yang kita alami. suasana terkini. Ya. Jadi kita merasa terobati. Betul. Kayak ujung nanya. Dong apa-apa ini. Iya. Ya. Oke, lanjut al-abdu idzabtala bi baliyatin. Jadi biasanya nih seorang hamba ketika dia diberi cobaan oleh Allah Ta'ala. Nah dia akan bertanya kepada dirinya sendiri. Bisa mendapatkan solusi atau enggak. Kan? Taharraka awalan binafsihi oleh dirinya sendiri. Kalau nggak punya solusi fa'ilam yatakhallas, ya maka dia akan meminta pertolongan, minta tolong kepada orang lain. Yaitu uraian salatin, arba'at manasib dan seterusnya, ya, dan lain-lain. Itu inilah. Oke. Tapi ternyata ketika dikonsultasikan dengan makhluk, kan, dan nggak ada solusinya. Dalam yajid. Fidzalika khalasahu. Ya, Khalasuhu. mau nggak mau. Raja hinaidin ila rabbih. Siapapun. Siapapun. Termasuk orang kafir pun. Nah, gini Kiai. Kalau Punten. Kita ngomong kafir terlalu ini ya. non muslim. Non muslim aja. Atau iya. Mereka nggak suka. Karena mereka juga yakin adanya Tuhan. Jadi gini Kiai. Kayak ini rada pembahasan di luar inilah. Di luar materi dikit, cuman insyaallah ada faedahnya. Apa? Fir'aun itu momen kan? Saya dari bahasa aja. Fir'aun itu orang yang lari dari hidayah Allah. Momen kan? Enggak berarti? Enggak ya. Tapi ketika dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun ketika dia mau meninggal. Ya. Ya. Ya, Iman ya pada akhirnya. Nah, Fir'aun kan Ramses ini kan ternyata kan bukan hanya satu. Iya betul. Dia yang di masa Nabi Musa aja yang tenggelam aja itu maksudnya. Ya ini Fir'aun berarti di masa Nabi Musa. Iya yang tenggelam maksudnya. Ya. Gitu. Apakah Fir'aun pada saat itu menyatakan sikap? Ya pada akhirnya ketika sebelum meninggal amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Di ayat Al-Quran amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kan ketika dia mau katakanlah dalam keadaan sekarat gitu ya. Sudah tidak ada lagi solusi dia. Nah makanya di kalangan ulama itu ada dua pendapat ya. Ada yang menyatakan bahwa beliau itu Fir'aun yang tenggelam itu nggak mukmin, ya karena melihat semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Ya betul. Nah terus yang kedua beliau iman. Kenapa tadi dari?
ada dilalah ada ayat yang betul. Dan ini mantu birobi Robi Musa waharu. waharu. Mantu Robi Musa waharu, kata dia. Kalau begitu dia husnul khotimah dong. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Tapi dia menyatakan. Betul. Kalau husnul khotimah dan tidaknya itu terlalu Betul. Agama itu kan semuanya, katakanlah semua manusia di muka bumi ini itu kan nggak mungkin masuk Islam semua, mustahil kan? Karena memang Allah Taala itu ciptakan. Apa itu? Astagfirullahaladzim, dalam sebuah ayat, diingat-ingat lah, orang. Afa anta tukrihun nasa ala an yakunu mu'minin? Apakah engkau wahai Muhammad akan memaksakan semua manusia harus beriman padaku, harus nurut, harus menjalankan syariatmu? Nggak bisa. Nah, sehingga dari sinilah timbullah paham yang kebersamaan itu antar umat beragama. Asalkan antar satu umat beragama dengan umat yang lain nggak bentrok, kita nggak diganggu gitulah ibaratnya. Kita nggak akan mengganggu mereka kalau kita nggak diganggu. Kita nggak akan memerangi mereka ketika kita tidak diperangi. Baik, karena bahasanya menyeleweng dari ini, tapi ini juga ada nilai koneknya. Betul. Bagaimana dengan kegiatan Banser ketika Banser Nasrani sedang melakukan ibadah, dia yang menjaga. Terus? Sehingga ini menimbulkan konflik. Konflik ormas. Apa ini kaitannya dengan toleransi? Sehingga toleransi ini sampai sejauh itu. Jadi sebenarnya tujuannya ya aslinya menjaga negara dari perpecahan umat beragama. Itu aja sih. Nah, terlepas dari mau tempatnya di gereja kayak mau di mana kayak, ya tadi intinya ketika mereka nggak musuh kita, ngapain kita musuhin? Malah kita jadi temanan sama mereka. Iya harus. Kan dalam perdagangan sekalipun, kan ini kan dalam ibadah. Sehingga FPI itu nyemprot lah gitu kan? Biasa. Seakan-akan Banser ini berlebihan. Gitu kan. Kenapa Anda tidak jaga masjid? Gitu kan. Kenapa Anda malah jaga itu? Jadi ibarat ginilah, polisi yang Islam lah pertama dia kan mau ditempatkan dimanapun, disuruh menjaga apapun, harus perintah komando nggak? Nah, Banser pun juga sama. Karena dasarnya itu menjaga negara, jangan bawa agama dong. Menjaga bangsa, menjaga masyarakat, menjaga antar umat beragama agar nggak saling gesekan, nggak saling perang. Kaitannya lagi dengan Firaun, kembali lagi ke masalah Firaun. Firaun pada saat dia mau ditenggelamkan. Dia mengakui amantu birobi. Lalu pendapat sebagian, bagaimana dengan keimanan Firaun? Maksudnya bagaimana apanya nih? Berarti dia termasuk orang yang husnul khotimah kalau bilang orang Islam. Iya betul. Kan jadi sudut pandangnya berbedanya dari istidlal doang sih. Jadi yang pertama tahu ayat itu, cuman Rasulullah sudah menyabdakan iman seseorang itu bisa diterima malam yataghorghor, selagi dia tidak dalam keadaan sekarat kan. Jadi gunakannya itu. Nah, sementara ulama yang mengatakan dia beriman melihat tadi ayat itu, dan melihat kualitas dari hadis itu dilihat, ibaratnya ada pertentangan sehingga tarjihnya yang lebih rajih itu ayat, karena untuk nasnya qat'i. Jadi tetap Firaun beriman pada akhirnya. Betul. Itu dari kalangan sufi ada, dari kalangan ahli tauhid ada, dari kalangan ahli usul fikih pun juga ada yang mengatakan bahwa Firaun beriman. Betul. Kitab ini keterangan ini ada di Al-Yawaqit wal Jawahir. Al-Yawaqit wal Jawahir karya Syekh Abdul Wahab Syarani. Nanti habis ngaji lah kita perlihatkan teksnya biar jelas. Siap.
Nah, sehingga ini berlaku buat siapapun sebenarnya. Jadi Allah tidak membuat satu agama di dunia ini. Tadi keterangan apa tadi? Antar. Apa anta tukrihun nasa ala an yakunu mu'minin. Nanti cari ayatnya, itu ayat Al-Qur'an ya. Iya, betul saya. Tidak apa, cuma sering dengar. Ya. Sehingga itu sebenarnya dalil dari inilah keberagaman. Yang dari keberagaman manusia, dan itu memang sunatullah. Yang namanya sunatullah yang nggak mungkin bisa kita rubah kan. Ya. Lalu ketika mereka katakan tidak bersarga seperti syariat yang disyariatkan oleh baginda Rasul. Lalu status mereka dikatakan beriman tidak kepada Tuhan? Nggak tahu. Mereka kan beriman, cuman dalam hal tertentu kan. Tertentu. Nah, jadi ibaratnya urusan mereka ya urusan Allah gitu. Udah itu mah. Kita mah nggak usah ikut campur. Yang mau masuk neraka atau mau masuk surga, masuk surga itu mau urusan Allah. Betul. Urusan Allah ya. Hanya Rasul kewajibannya menyampaikan kepada mereka. Betul. Dan Rasul pun juga adalah sosok yang toleran terhadap keyakinan yang lain. Betul. Makanya di Madinah sendiri ketika Bani Israel ada orang Yahudi yang ada yang beriman di antara mereka, seperti siapa itu? Abdullah bin Salam kalau tidak salah. Kemudian ada yang tetap di agama mereka, tapi mereka tidak macam-macam, tidak neko-neko, ya dibiarkan oleh Rasul. Adapun hukuman Allah bagi orang itu fawid ilallah gitu ya. Iya. Jangan kita menghukumi. Makanya nanti kalau kita sampai pada pembahasan puncak dari tujuan manusia hidup di dunia ini itu apa? Kan bukan masuk surga, bukan masuk neraka. Gitu kan. Jadi surga dan neraka dikesampingkan. Itu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melihat semua orang dengan pandangan rahmah, dan terserah mau dia mukmin, mau dia kafir. Jadi nggak masalah. Ya dalam arti bukan masalah ini ya. Nggak masalah dalam arti ya terserah apa yang kalian mau. Gitu. Jadi, makanya biasanya kalau yang ahli tasawuf itu lebih toleran dengan perbedaan apapun. Dengan ya, keanekaragaman. Ya, keanekaragaman apapun. Dan apakah ini juga dipakai sebagai hujah oleh NU sebagai menjaga keanekaragaman beragama, toleransi beragama? Bisa jadi. Sehingga timbul sebuah fi'liyah, sebuah pekerjaan, sebuah gerakan banser dan lain-lain sebagainya, ya, sebagai wujud menjaga kebersamaan dan sebagainya. Jadi kan katakanlah suatu negara itu, yang diinginkan dalam satu negara itu hidup dengan aman, hidup dengan nyaman kan, semuanya enak. Nah, untuk menjaga hal yang seperti ini biasanya kan memang banyak oknum-oknum yang memanas-manasi gitu untuk timbulnya betul. Cipratan. Betul. Ini kan bahaya, sehingga untuk mengantisipasi itu ya otomatis ada dong orang-orang yang membasmi hal itu gitu kan. Dengan apa? Ya tadi dengan toleransi, dengan ras ras, agama, suku, budaya, pokok yang membahas tentang berbeda ras, berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda sara. Ras. Isu sara nggak boleh ya karena apa? Ya karena kita Indonesia gitu kan. Kalau berbicara ke negara, atau kalau berbicara agama, kita ini manusia. Gitu. Kita ini sama-sama manusia ya. Namanya manusia kan punya hak, punya kewajiban. Kewajiban kita apa ke orang lain? Ya hormati dia. Selagi dia tidak mengganggu, untuk apa kita memusuhinya? Oh, tidak ada manfaat. Itu iya. Ternyata luas. Oke. Jadi khalasuhu raja'a hinaidin ila rabbi azza wa jalla biddu'a wa tadarrul buka. Ya. Akhirnya manusia kembali lagi kepada esensinya, kepada jati dirinya. Ketika sudah kehilangan, upaya sudah dilakukan.
Usaha sudah dilakukan antar makhluk dengan makhluk, tidak didapatkan. Akhirnya Dia mau kesimpulan kemana lagi? kemana lagi aku mengadu, kan gitu kan? Nah, khalasu ya ila robi bidua qadar. Nah, ini yang saya maksud. Ya. Ketika saya pun mengadukan hal ini kepada orang, nggak ada jawaban. Tuh. Contoh, saya ngomong ke Gus tentang susah. Artinya bukan apa. Gue juga sama aja. Saya ngadukan dulu. Akhirnya kita sakwa mengadu kepada makhluk yang ujungnya tidak ada jawaban. Dan ini terjadi pada siapapun. Saya juga bukan gak mau nolong kamu. Gue juga sama posisinya. Relasi nggak banyak. Teman-teman yang bisa memberikan kalau saya bilang sapaan. Kalau saya bilang sapaan. Ya. Artinya lebih simpel dan lebih membumi aja. Ya. Ketika saya sampaikan pun orang apa sih itu artinya? Ah. Saya suka sampaikan kepada istri. Lalu yang saya khawatirkan dalam hidup ini, siapakah yang akan memberikan syafaat diri kita? Orang yang kami selamat. Saya juga belum tentu bisa melewatkan ataupun sebaliknya. Maka saya bersiap-siaplah. Ya, setidaknya kita akan mahabbah ke orang-orang yang punya syafaat. Maksudnya karena itu eta. bermahabbahlah gitu kan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan. Ya. Ya, Lanjut ya. lanjut. Pamadama yajidu inda nafsihi nusratan lam yarji lal khalq. Selagi dia itu menemukan dalam dirinya pertolongan, dirinya dapat menolong, ya dia nggak mungkin minta tolonglah ke orang lain. Saya sudah punya solusinya. Ya. Nggak bisa nanya ke orang lain. Ya, Satu. Tuma madama yajidu indal khalqi nusratan lam yarji lal khaliq. Ya, sama. Kalau saya punya etikat, punya keyakinan bahwa orang lain itu bisa menolong saya, ya nggak perlu lah itu ke Allah segala. Ya. Nanti ada penjelasan. Baik, terus. Tiga. Tuma Malam yajid indal khaliqi indal khalqi marin. Khaliq. Nah, waduh. Summa Kayak madama perlu yajidu indal khalqi nusratan. Yang pertama kan nafsi. Betul. Yang kedua khalqi. Khalq. Berarti di luar dirinya. Ya, yang Ya. kedua Indal khalq murninya. lam yarji ilal khaliq. Oh, terus semua malamnya yajid indal Khaliq. Ini wah, bahaya. Jadi siaran enak. Apanya? La Allah sahab itu khalq. Kan udah yang pertama. Coba jangan dulu. Redaksi begini. Pamadama yajidu inda nafsi nusratan lam yarji ilal khalqi. Betul. Yang pertama. Ya. Selagi dia menemukan jawaban ataupun pertolongan Ya. tentang dirinya gitu. Dengan dirinya lam yarji ilal khalqi. Dia tidak butuh orang lain. Bos udah ada solusinya. Sorry anak. Bukan. Yang saya maksud ini nih, setelahnya. Iya, makanya dirutut dulu dari awal. Dirutut. Yang pertama dirinya, yang kedua makhluk kan. Yang kedua makhluk. Nah, yang tidak ketiga, butuh kepada khalik. Yang ketiga, nah dirinya sudah makhluk tidak dibutuhkan. Kemudian makhluk juga Allah juga tidak dibutuhkan. Tuh kan? terus Lam yarji ilal khalik. Sekarang bagian Allah dong, bagian khalik. oke, dalam arti dulu ya. Kiai. Coba. Semua malam ya, selagi dia tidak menemu. Indal khalik. Indal khaliqi nusrotan. Dari Allah Ta'ala dia tidak punya solusi. Iya, terus. Maka istatraha baina yadaihi. Maka dia harus Membuang. membuang dirinya di depan baina Allah yadaihi. Ta'ala. Mudiman lisu'al. Wad doa. Mendawamkan doa. Yang tadarru. Buka. Buka nangis, Istiqor, merasa fakir, rasa fakir, khauf, roja. Semuanya juzuhul khaliq. Nah, mungkin ini tingkatan dari orang ya, tingkatan dari manusia kali ya. Iya. Ya apa? Nanya ke Allah, Ya kan ini maaf kita lingkaran kita diskus dalam taklim ya. Ya. Meleset sedikit
Mudah-mudahan Allah mengampuni segala. Nah, Ini yang saya alami. Ala aing salat bage teu sugi-sugi. Ja aing geus puasa, waqiah ku aing geus dibantai habis. Ya. Tapi dia tidak pernah menemukan jawaban itu. ya, Nah, ini masalah sosial sebetulnya. ya. Lam yajid indal khaliq nusratan. Aing geus ngadoang geus. Maca hijib geus, puasa geus. Tapi dia tidak pernah menemukan pertolongan, tidak pernah menemukan jawaban dari apa yang dilakukan kepada Allah. Istatroha baina yadayhi mudiman lisu'al. Ngacaprak cek bahasa urang. Kira-kira gitu enggak? Ya, ya. Oke. Ini orang ayat penjelasan dia. Oke. Oh, ya. Ngacaprak. Halah aing. Tuh, Aing mas antren kebal teu jadi kiai. Nah, Ujung-ujung nama aing jadi pengemis nasional misalnya ini mudiman lisu'al kan saya begitu, pengemis nasional namanya. Selamanya berharap kepada pemberian. ya, Wa du'a wa tadarru itu kan DPDP. DP. Mas aing jadi Munajat lah. Siap. Saya sekolahkan tuh ini. Malam yajid indal khaliqi nusratan. Itu aja. Itu yang saya sekali. Kan saya kira ini indal khalq kata. gitu. Nah, cuman dijelasin sama Syekh Badri Mana penjelasan itu? di footnote nomor 3. Wal maksud min kalami syekh annahu ma lam yalqa. Khutnut apa tadi? Footnote di catatan kaki nomor 3. Tulisan bahasa Arab khutnut. Footnote mah bahasa Inggris. Oh, jing mah kira bisa bahasa Arab gitu ah. Talik Arabnya. Khutnut. Footnote. 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 Nah, Iya, saya kira talik bahasa nomor 3. Saya kira rubah bahasa- nih. Talik. nggak apa-apa, enggak. Cuman kan otak saya otak Arab gitu kan. Bukan otak Inggris. Oke, lanjut. Oke, footnote. Footnote talik nomor 3 wal Alamat maksud kedua. min kalami syekh yang dimaksud dari kalam syekh ini annahu ma lam yalqa ijabatan min Allah li du'aihi yasqut baina yadayillah kamit dia benar-benar doa. Cuman nggak maksimal nih doanya nih awalnya. Ya karena tadilah ngeluh segala macam dia udah sholat nggak kaya-kaya gitu kan. Iya, masalah tadi apa tadi? Bilang enggak sempurna apa tadi? Enggak maksimal. Nggak maksimal. Enggak maksimal. Ini kan bukan jawaban. Contoh, Gus bilang ke saya, udah sabar aja, Kang. Mungkin belum maksimal ngedoanya, belum maksimal puasanya. Jawaban bukan itu. Itu kan hanya mengelus. Kamu persis saya nih. Saya lagi sakit nih. Udah, saya berusaha. Oh, ingat-ingat. Udah, kamu sabar aja dulu. Mungkin usaha kamu maksimal. Mungkin bangun kamu malam banyak ngantuk. Udah, kamu sabar aja ya. Itu kan anak bayi, Ya. anak kecil yang dielus. Apa namanya? Nyombong. Ya. Atau gini aja. Ya, sabar. Akhirnya menjauhkan dari esensi jawabannya. Nah, ini yang saya maksud. Akhirnya dia lepas, merasa terbuang dengan menjadi pengemis nasional. Oh, sana setak ya. Begitu apa? Bukan. Coba Jadi wal maksud min kalami syekh annahu Malam malam yalqa ijabatan min Allah li du'aihi yaskut. Selagi dia itu tidak menemukan jawaban dari Allah atas doanya, yaskut. maka dia yaskut menjatuhkan dirinya baina yadillah di depan Allah Ta'ala yang beribadah. Oh, bikamil. Bikamilil istiqor. Tadi kan belum sempurna, sekarang baru lebih disempurnakan. Oh, jadi istatroh hadis ini Baina yadillah ini. Di jadi depan Allah Ta'ala. membuang artinya dia udah dengan segenap Ya, maksimal, Maksimal. segenap jiwa dan raganya. jiwa dan raga bikamilil Kamil istiqor dengan zulli wal khudu wa kasratid du'a wa tadarrul 'ala Allah yang zuru lihali. Semoga Wa yas- Allah itu melihat. wa yastajibu da'watah. Nah, wa huwa la yadri, padahal dia nggak tahu. Annallaha tabaraka wa ta'ala bahwa Qad Allah akan Ta'ala telah mempersiapkan kepadanya di amrin Azim li amrin a'zama. pada
keputusan yang atau Lebih perkara bagus, atau solusi yang lebih besar. Wali manzilatin Asma sama dan manzilah tingkatan yang lebih tinggi. asma Fil tinggi ya. jannah. Fil Paling jannah. tinggi. Qaulin Jannah. Nabi. Kata Nabi Sallam, yu'ta Yu'ta bisyahid yaumil qiyamah. Orang yang mati syahid itu didatangkan pada hari kiamat, Fayunas. fayunsabu. Maka dia diberdirikan bil hisab untuk dihitung amalnya, wa yu'ta bil mutasaddiqi. Dan didatangkan orang yang ahli membenarkan. sedekah. Oh, ahli sedekah. Fayunsab bil hisab. Sama, dia diberdirikan untuk dihisab. Tsumma yu'ta bi ahli bala. Kemudian yang ketiga didatangkan orang-orang yang di dunianya itu biasa diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Tapi wala yunsab lahum mizan. Tapi dia malah nggak dihisab. Wala yunsabu lan oraden Lan oraden tancepakan lahum kedua mizanun. bala mizanun. Wala yunsyaru lahum diwanun. Nah, catatannya pun nggak dibuka. Enggak dibuka. Fayunsabu Fayusabbu alaihimul ajru. maka den tumpahaken. Dikocorkan Alaihim padanya. ajru sobban hatta Kocoran yang banyak hatta inna ahlal afiyah la yatamannawna orang-orang yang katakanlah terbebas dari hisab, hukuman la yatamannawna fil mauqif anna ajsadahum qudidat bil maqarid min husni thawabillahi lahum. Mereka itu berangan-angan bahwa jasad mereka itu bil mauqif di hari kiamat, bahwa jasad mereka itu digunting-gunting, dimutilasi. Nah, dimutilasi Bil maqarid dengan gunting min husni ya, karena baiknya atau bagusnya, karena besarnya, saking bagus-bagusnya. Berarti kalau terjadi Karbala itu luar biasa, kita nih sebagai yang mendengar, wah dahsyat amat itu. Bala yang sangat luar biasanya. Iya kan? Saya dengar cerita sejarah itu aja gitu. Benar-benar biasa gitu. Tapi ternyata mereka merasakan. Ya, namanya ujian kan apapun itu ya. Berarti semakin banyak ujian, disitulah Allah akan membebaskan. Nah, nanti ada pembahasan juga tuh di depan, Kiai. Li amril a'zama wa li manzilatil asma. Ada pembahasan mengenai bagaimana sudut pandang Syekh Abdul Qadir ini tentang ujian yang diberikan kepada makhluk atau manusia. Dia tidak akan memandang bahwa itu adalah ujian, justru itu adalah pengangkatan derajat. Kasih sayang Allah kepada dirinya. Nanti ada. Oke. Sekarang connect-nya. Nilai connecting. Semakin kita diberikan hamul ma'isyah. Lalu solusinya kita mendekatkan diri kepada Allah dalam bahasa hikam tajrid. Mendekatkan diri. Seakan-akan ada nusrah dari Allah, ada jawaban. Ingin keluar dari polemik. Tapi kita berusaha sehingga pada ujung-ujung kita menemukan sebuah jawab. Ya, apakah ini termasuk juga dalam bala sebagai reka Allah untuk memberikan derajat, diingatkan dengan berbagai macam masalah, lalu dia terus menempuh perjalanan dan mencari jawaban. Asya istatroha. Jadi yastatrih di sini artinya jadi jatuh, yaskut baina yadillah bikamilil iftiqar. Ya. Subhanallah Syekh Fadil ya. Jadi bisa memberikan sedikit arah. Tadi sebelum baca marah dalhir, oleh kholq ya. Ya itu yuroja, dimurojah itu. Enggak. Kembali tadi dengan apa? Dengan sebuah asumsi ataupun sebuah soal yang kasus ini diangkat dari masalah sosial. Ini kan banyak ini, Gus. Maaf tanda kutip juga di kalangan para santri, enggak terlepas juga ada para asatidz kiai yang sedikit kurang begitu memahami ilmu lebih dalam. Ini sana puasa, wakiyah kiai ini kikir banget. Ya itu karena
mungkin Allah alam. Sesuai tingkatannya, Ki. Maksudnya, bagaimana memberikan pencerahan kepada mereka, saudara kita, teman kita, harus kita luruskan. Diupayakan dengan kalimat sabar, bukan jawaban. Ya. Di kalimat belum sempurna. Hal lain ketika dia tidak mendapatkan jawaban kemudian menjatuhkan diri kepada Allah dengan berupaya lebih. Ini berarti orang cerdas kalau saya pikir. Dia tidak menemukan jawaban, lalu dia mengoreksi dirinya, kemudian menjatuhkan dirinya sejauh mungkin dengan kamil ibtikor, dengan kesempurnaan melakukan Merasa butuh kepada Allah. Hina, kutu, dia introspeksi diri. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya dia sadar ternyata apa yang Allah yang berikan itu adalah merupakan Terbaik. perjalanan untuk Ya, menuju untuk menempuh hal yang manzilatil asma. Ya. Nah, ini berarti baik. Nah, sekarang negatifnya. Oke, misalkan saya datang ke Gus, saya udah puasa Gus, sholat nariya saya udah 4.000 Gus sudah lakukan. Gus, tapi saya begini-begini aja Gus. Malah saya cerai sama istri, anak perantau, hancur semua. Saya nggak punya apa-apa. Apa jawaban kita kepada orang yang memiliki kasus seperti itu? introspeksi lah. Nah, kita katakan introspeksi. Kesadaran ini juga nggak bagus ketika kita sampai. Kenapa? Justru, sering saya menemukan kasus ini. Contoh, ada teman. Saya menyelesaikan masalah itu biasanya dengan tajrid, Ya. nggak mau diganggu. Ya. Saya bermunajat semampu yang saya bisa. Kalimatnya umum, orang nggak jauh daripada zikir salawat. Dan itu saya lakukan dinikmati perjalanan, mencari jawaban, mencari musuh. Nah, ngikuti. Lokasi emang nggak dapat apa-apa. Nah, saya bilang mungkin kamu belum sempurna. Bukan gitu, Kiai. Coba, tolong. Ini masalah bukan masalahnya atau titik utamanya itu bukan karena bukan sempurna ya. Ya karena kalau berbicara kesempurnaan mah siapa sih yang sempurna? Iya. Oke. Maksud saya ingin ada jawaban. Oke, siap. Nah, pohon. Ya. Ayo coba. Jadi dia harus sadar dirinya siapa. Dan tujuan dari ibadah semuanya itu apa sih? Gitu. Nah, makanya memang dalam banyak hadis itu kan yang baca Yasin maka faedahnya gini, yang baca ini faedahnya kayak gini, itu maksudnya. baca ini Baca kayak fadilah. gini, gitu Yang kan? dilihat fadilah, yang Ya. fadilah. Ya. Kalau yang dikejar fadilahnya, bisa jadi fadilah itu katakanlah nggak turun, ya kan? Ya. Tapi kalau yang dituju itu sohibul fadilah, beda cerita. Nah itulah yang membedakan orang yang mendawamkan sholawat yang tujuannya adalah untuk Fadilah. ini itu fadilah, Beda dengan orang yang membaca sholawat terus menerus, dia nggak punya tujuan apa-apa kecuali yang punya fadilah. Allah Ta'ala maksudnya. Beda. Dari niat aja kurang ini. Berarti kembali kepada niat. Betul. Jadi sasaran jawabannya koreksi niat kalian. Betul. Nah makanya manusia itu kan ada 3 golongan tuh. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Orang awam mah ibadah itu karena masuk karena pengen masuk surga, pengen dijauhkan dari neraka. Ganjaran halal. Ya betul. Kalau yang kedua karena dia itu pengen ma'rifat, kan? Ya. Kalau yang khawasul khawas itu pengen cinta Allah. Udah nggak pengen apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gitu. Nah memang untuk memberikan pemahaman pada golongan pertama ya rada susah. Dari sisi tadi ya mungkin keterbatasan dirinya, Ya, keterbatasan betul, pengetahuannya, betul. ya kan? Banyak lah. Banyak. Banyak faktor kan Banyak Kiai. faktor. Nah. Konon Kiai. Sampai tabur.
saking Seru seriusnya. nanti. Kita bersolawat kepada Rasul. Ya. Pasti yang diharapkan adalah syafaatnya. Ya. Yang saya maksud, sohibil syafaatnya ini Allah apa Rasul? Oh. Rasul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, sohibis syafaatnya Rasulullah apa Allah? Oh. Rasul wasilah. Wasilah. Rasul kan mau gimana pun tetap beliau dikasih katakanlah jabatan dari Allah Ta'ala. Ya tetap ada prosesnya ya ke Rasul dulu. Ke Rasul dulu ya. Iya. Saya kadang-kadang dalam keyakinan saya Rasul. Saya mohon syafaat padamu ya Rasulullah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu kan sohibnya. So. Nah, ada lagi nih pertanyaan yang menelisik dalam batin saya. Oke. Kan suka ada pertanyaan, siapakah diriku? Ketika kita menghadiahi zat diri kita itu sebenarnya kan tercipta daripada nur baginda Rasul. Lalu zat itu siapa? Raja. Terus ini ada yang lebih seru lagi nih. Wal khauf wa raja minhu wa raja lahu ya. Berarti Udah beres tuh. aman. Sama. Nah, selanjutnya Summa yu'jizuhul khaliqu 'anid du'a ilahu. wala yukhid wala yujibuhu Wala yujibuhu. Oke. Koma itu. hatta Oke. yanqati'a. Berarti Allah Ta'ala itu menjadikan dia sebagai orang yang lemah. Bahkan dia nggak mampu untuk berdoa. Berarti merasa dirinya lemah. Karena tadi kamilul istighfar kan. Nah setelah itu wala yujibuhu. Dan Allah Ta'ala itu tidak akan mengijabahnya. Sampai dia itu terputus dari semua sebab. Ya tadi mana la haula wala quwata illa billah. Fahina idzin. Nah, sehingga disitulah yanfadu fihi al-qadaru. Qadar itu akan bermain, akan terlaksana dalam dirinya. Wa yaf'alu fihi al-fi'lu, dan perbuatan Allah pun Berjalan berjalan dalam dirinya. Fayafna, barulah dia akan mencapai fana. anjamil asbab Anjami'il asbab, dari semua sebab, dari semua gerakan. Yang tersisa kayak poruhan fakot. Nah ini saya maksud tadi, nyambung baru ingat, baru connect lagi. Nah, gimana tuh? Terus siapa jati diri kita? Jati diri kita. Ya udah bisa mencapai ini belum? Kita sudah mencapai apa? Ingkota ana anjami'il asbab wal harokat. Sudah itu belum? Ini dalam rasa tentunya ya. Iya, ini kan Dalam rasa. Oke, kita Kalau mau belum ya berarti belum. Kalau belum berarti belum manusia kita. Jadi masih memiliki sifat hewan. sifat hewan. Nah, payabko ruhan fakot. Yang tersisa hanyalah Ruh. berarti jati diri kita ini adalah ruh. Apa begitu? Ketika memang asbab-asbab yang tadi sudah terlampaui, Ya. Iya. berarti kan sudah rasa yang lain. Ya kan sering nanyain itu. Siapa diri? Ketika kita berbuat sebab juga dengan akal kita nggak tembus, nggak tembus. Lalu siapakah diri? Tadi pun harus ridho dengan qadar Allah ya. Betul. Pantas saya rindu dengan kitab ini. Karena mungkin jawabannya ada di situ. Amin. Fala yara illa. Nah, kalau udah kita ini apa yang tersisa dalam diri kita hanya ruh, dia tidak merasa punya nafas ini itu dan seterusnya. Berarti Harta ini- apalagi ya ilmu. Ini sudah zaukiyah ya. Zauqiyah, iya. Sudah berbicara tentang rasa itu. Ya. Maka yang dia lihat itu bukan dirinya, Fi'il tapi al-khalq. adalah perbuatan Allah.
fala yara illa fi'lal haq azza wa jalla. Fayasburu muqinan Fayasiru muqinan, maka barulah dia menjadi orang yang memiliki keyakinan, yang bertauhid, daruratan, secara pasti. Nah, setelah itu fayaqta, dia memastikan bi an la fa'ila 'alal haqiqah illallah, bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah secara hakiki. Wala muharrika, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang musakin, tidak ada yang mendiamkan kebaikan, keburukan, kemadharatan, kemanfaatan, pemberian, penolakan, pembukaan, penutupan, kehidupan, kematian, kemuliaan, kehinaan, kekayaan, kefakiran, kecuali di tangan Allah. Ini ngaranna usul. Jadi selama kita masih seperti tadi, itu belum mencapai pada tingkatan usul ya. Selama kita mencari asbab dengan segala-galanya, baik maaf nih, dengan doa, dengan bersolawat, dengan apa lagi, dengan ngebanyakin nawafil, dikir, dan seterusnya. Itu belum ini luar biasa. Kan kalau di mana minahusaniyah tuh Kiai. Bahkan seseorang yang ketika dia beribadah, ketika berdoa, dan ketika berdoa, ya Allah saya ini sudah ibadah, maka dengan ibadah ini usulkan saya kepadamu. Itu termasuk apa namanya? Astagfirullahaladzim. Riya khafi. Iya. Kan? Tergolong ke dalam riya khafi ya. Riya khafi. Nih, nah makanya ibadah kita nggak mungkin bisa ditukar dengan usul. Yang bisa mengusulkan adalah datul usul. Allah sendiri yang pemilik usul. Zat zil usulnya, zat yang memiliki sahibul usul. Jadi kita nggak bisa dengan puasa, nggak bisa dengan riya. Ini bukan mengkasampaikan itu. Tadi kan ada proses dulu, proses indal halki, indal hak, terus ada sebab. Ya, cuman kan memang biasanya Allah Ta'ala ketika ingin mengusulkan seseorang itu kan ada tanda-tandanya. Gitu loh. Ya ibarat atasan dengan bawahan gitulah. Si ini kerjanya bagus amat, gini. Adalah jadi orang dekat saya gitu. Ya tapi mulai dari tadi meluruskan niat bahwa dia jangan sampai dengan ibadahnya ditukar dengan usul, dengan ibadahnya ditukar dengan duit. Enggak bakal enggak ada nilai. Betul. Jadi pada prinsipnya padanya bagaimana posisi kita pada posisi kita ataupun derajat kita sampai pada batasan ya berkoruhan wahid. Ya, sehingga tidak melihat, yang dilihat hanyalah pekerjaan Allah. Keyakinan muwahhid dengan pasti ini kita baru sekedar berilustrasi, berhalusinasi. Ya HP lah, rekaman gitu Kiai. Ada suara, ada video. Payan koti bi Allah fa'ila alal hakikati ilallah. Ayat bi Allah fa'ila al hakikati. Terus selanjutnya faisir. Nah setelah itu kan dia sudah berkeyakinan nih la fa'ila ilallah fil qadar ya. Nah maka dalam takdir, dalam ketentuan Allah, qadar Allah Ta'ala itu dia tuh seperti apa sih? Katif lir rodi fi yadiz dhair. Berarti ini masih ada wajah sabah ya, agar tidak terlalu terbang. Ya, ada wajah sabah. Ada gambaran. Ya. Karena targetnya kan sama dari awal tadi itu. Dari awal. Gambaran dari qadar itu apa? Bagi seorang katif, bagikan seorang bayi yang disusui biyadir dhair al-murdi. Wal mayitil ghasil biyadil ghasil, dan mayit yang dimandikan di tangan pemandinya. Wal bola pisulajan. Dan bola dalam permainan golf ya. Golf.
Itu di tangan Faris apa? Engkau fi solajana. Kalau solajana di tangan orangnya yang memegang tongkat ya, di mana dia itu bisa Surijanil Paris itu berarti tongkat Paris ya? Ya. Yuqallibu wa yughayyiru. Yubaddilu wa yakun. Wala hiraka fi nafsi. Wala hiraka fi nafsi, dan tidak ada gerakan dalam diri. Wala fi ghairi. Wala fi ataupun di selainnya. Karena bahwa ghaibun an nafsi, karena dia sudah lenyap tentang dirinya. Jadi saya tidak menguasai diri saya. Yang berbicara bukan saya. Nah, yang mendengar bukan saya, yang berjalan bukan saya. Yang punya ilmu bukan saya, yang berpikir bukan saya. Karena saya nggak punya apa-apa. Kelasnya apa ini? Masalah orang yang inilah. Hatinya bersih. Wa ibn nafsi fi fi'li maulah. Dia tenggelam dalam dirinya, dari dirinya dalam perbuatan Tuhan. Ya, sehingga saya membiarkan Allah Ta'ala itu mau berbuat apa saja kepada diriku, ya saya rela. Saya cinta. Mau disiksa, mau di apa-apa kayak terserah. Itu bagaimana Allah Ta'ala ke saya. Gimana kasih saya kepada diri saya. Ya, Wala yasma' wala yaqilu min ghairi. nah, baru ingat. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya, Su'ilal Junaid anil arif, halil arif hal yaznil arif? Orang yang ahli ma'rifat itu apakah berzina? Apakah mungkin dia itu berzina? Kata beliau, yaf'alullahu ma yasha. Ya Allah, kalau mau menjadikan orang yang ahli ma'rifat berzina ya jadi. Dan bagaimana sikap mereka? Kesini. Nah, bagaimana dengan kisah Barsiso? Allah alam, Barsiso apakah dalam hatinya itu masih ke Allah atau ke dirinya kan? Iya. Nah, tetapi ketika ada azab yang memang itu, lantaran dirinya sudah kesini bukan ke Allah. Bukan ke Allah. Berarti Ya dia beda lagi. Nah. Jadi dia keinginan beribadah yang setinggi mungkin, tapi justru informasinya ini dari iblis. Ya, ini mengikuti petunjuk iblis gitu kan. Bahwa kamu harus minum khamar biar kuat. Nah, ini kan asbabnya seperti itu. Ya. Akhirnya dia melakukan zina dan pembunuhan. Nah, Padahal dia seorang wali kan. Nah, apakah masuk dalam kategori ini? masuk Enggak, kan? orang yang ini? Kayaknya sih enggak. Enggak. Allah alam, tapi hakikatnya. Oh ya, alam ya. Ataupun satu lagi siapa? Dan Barsiso. Barsiso ada siapa yang ininya Nabi Musa itu Nabi Musa itu. Barsiso, kemudian Bal'an bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Dia berdoa dengan Ismul A'zam. Nyelakain Nabi Musa. Nah, yang dia celakain Nabi Musa, gitu kan. Nah, ini pangkat kopral, nyelakain jenderal. Ya Sepak belum. lah. Oh, iya. Bisa nggak anonim seperti itu? Bisa. Jadi kan gimana? Memang hakikat perbuatannya Allah Ta'ala kepada dirinya itu seperti itu. Cuman apakah hatinya ke sana atau ke sini kan gimana dia? Allah alam ya. Iya. Terus fala yara ghairu maulahu. Dia tidak melihat kecuali Tuhannya dan perbuatan Tuhannya. Wala yasma'u wala yaqilu min ghairihi. Dia tidak akan mendengar dari selain Tuhannya. In absar, ketika dia melihat, kabisan ihi absar. Ya karena penciptaan Allah Ta'ala yang membuat dia berlihat, yang membuat dia bisa melihat. Wa in sami'a wa alima fakalamuhu sumi'. Ketika dia mendengar dan tahu, maka kalamnya Allah Ta'ala yang diperdengarkan kepada dirinya. Wali ilmihi alim, dan kepada ilmu Allah dia dapat tahu, dia memiliki ilmu. Wa bi ni'amihi tana'am,
Dan dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, Salah. dia merasakan kenikmatan. Wa biqurbihi as'ada. Dengan dekat kepada Allah dia bahagia. Wa bi taqribihi tazayyana wa tasyarraf. Allah Ta'ala mendekat kepada dirinya sehingga dia bisa tazayyan, berhias, merasa bangga, merasa mulia. Itu karena Allah mendekatinya. Wa bi wa'dihi taba. Dan dia baik, senang lantaran janjinya. Wasakana sama. Wabihit ma'ana sama. Wabi hadithihi Anisa. Dan dengan ucapan obrolan Allah Ta'ala dia bisa Anisa itu ya sama, tenang sih. Sama. Wa min ghairihi istawhasha wa nafar. Dan dari selain Allah dia galau dan dia akan lari. Wa ila dzikrihil taja' warakan, dan kepada zikir kepada Allah dia berlindung dan condong pada zikir Allah. Wa bihi azza wajalla wathiq, dan dia hanya percaya kepada Allah. Wa alaihi tawakkal, dia hanya pasrah hanya kepada Allah. Wa binurihi ma'rifatihi ihtada, mendapatkan petunjuk dari cahaya kemarifatan Allah. Wa taqammasa wa tasarbala, pakai baju dan pakai baju itu dengan nur kemarifatan Allah Ta'ala. Wala wara'ibi ulumihi talaq, ilmu-ilmu yang aneh ya Allah Ta'ala dia tahu. Wala asrari qudratihi asraf, dan dia mendekati rahasia-rahasia kudrahnya Allah Ta'ala. Wa minhu azza wa jal sami'a wa wa'a, dari Allah Ta'ala dia mendengar dan ngerti. Gitu. Summa ala dzalika hamida wa asna wa syakar wa da'a, dan dia memuji kepada Allah Ta'ala atas semua yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka wali-wali Allah Ta'ala ya seperti yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab ini. Jadi yang namanya wali kan gak harus punya karomah ini. Kopi jadi susu kan gak harus. Karena wali itu kecintaan dalam diri. Iya, berarti ini kan bukan bahasan karomah. Ya, betul. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.